Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irul Kasep Channel pembelajaran teknik sepeda motor dan self improvement. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari dan membahas mengenai sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Sistem bahan bakar bensin karburator termasuk ke dalam materi pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Tujuan pembelajaran dari materi sistem bahan bakar bensin konvensional yaitu diharapkan siswa setelah selesai mempelajari materi ini adalah pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan cakupan sistem bahan bakar bensin konvensional beserta fungsinya. Yang kedua, menyebutkan komponen-komponen sistem bahan bakar bensin beserta fungsinya. Ketiga, menjelaskan fungsi karburator. Yang keempat, menjelaskan prinsip kerja karburator. Kelima, menjelaskan cara kerja karburator pada saat putaran rendah, menengah, dan tinggi. Dan yang terakhir, melakukan bongkar pasang karburator. Baik, kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang fungsi sistem bahan bakar bensin. Yang kedua, nama komponen sistem bahan bakar bensin. Fungsi sistem bahan bakar bensin pertama, sebagai penyuplai bahan bakar, dalam hal ini bensin, ke dalam sepeda motor. Kedua, membersihkan bahan bakar dari kotoran. Yang ketiga, mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bergas. Nah, ini dilakukan oleh komponen yang bernama karburator. Yang keempat, mengatur suplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Baik, untuk slide berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai macam-macam komponen sistem bahan bakar bensin dan fungsi-fungsinya. Yang pertama, komponennya adalah tangki bahan bakar. Nah, dalam slide ini kita bisa lihat tangki bahan bakar yang ditampilkan adalah untuk jenis sepeda motor sport. Nah, untuk jenis sepeda motor sport dengan jenis sepeda motor matic ataupun bebek, itu tangkinya berbeda. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Yang kedua, saringan udara atau filter udara. Nah, filter udara jenisnya juga bermacam-macam. Pertama, jenis busa. Yang kedua, jenis kertas. Dan yang ketiga adalah jenis viskos. Yang ketiga komponennya adalah saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar dalam gambar yang ditampilkan ini adalah contoh saringan bahan bakar mekanik atau manual. Dan yang selanjutnya adalah karburator. Komponen sistem bahan bakar bensin konvensional yang pertama yaitu tangki bahan bakar, berfungsi sebagai penampung bahan bakar yang masuk ke dalam sepeda motor. Nah, contoh yang ditampilkan adalah contoh tangki bahan bakar jenis untuk jenis sepeda motor sport. Nah, adapun perlengkapan atau komponen-komponen dari tangki bahan bakar, yang pertama adalah tutup tangki. Ini harus ada tutup tangki karena jika tidak ada tutup tangkinya maka bahan bakar atau bensin yang ada di dalam tangki akan tumpah keluar, dan itu berbahaya sekali. Yang kedua, selang bahan bakar. Selang bahan bakar untuk jenis sistem bahan bakar bensin konvensional itu berbeda sekali dengan selang bahan bakar untuk sepeda motor jenis sistem bahan bakarnya yang injeksi. Biasanya selang bahan bakar untuk motor yang tipe bahan bakarnya karburator itu selang bahan bakarnya terbuat dari karet yang lapisannya sangat tipis. Ketiga, keran bahan bakar. Nah, keran bahan bakar yang ada
di dalam tangki ini berfungsi diantaranya adalah ketika bongkar pasang karburator, maka keran bahan bakar ini bisa ditutup supaya bensin tidak mengalir ke dalam karburator. Bagian dari tangki bahan bakar yang pertama adalah tutup tangki. Tutup tangki untuk jenis sepeda motor tipe sport itu berbeda dengan tipe bebek atau matic. Untuk tipe sport dikarenakan tangkinya berada di atas, maka tutup tangkinya dilengkapi dengan kunci pengaman. Berbeda dengan tangki untuk tipe bebek ataupun tipe matic, karena di bawah jok maka tidak dilengkapi dengan kunci pengaman. Tutup tangki fungsinya yang pertama adalah mencegah debu dan kotoran masuk ke dalam tangki. Ketika debu dan kotoran ini masuk, maka akan bercampur dengan bensin yang kalau itu terbawa ke dalam karburator dan masuk akan merusak komponen-komponen yang ada di dalam karburator. Contohnya main jet, slow jet, dan lain-lain. Yang kedua, mencegah atau menjaga agar bahan bakar tidak tumpah, dan yang terakhir adalah sebagai ventilasi agar udara masuk ke dalam tangki. Bagian kedua dari tangki bahan bakar adalah selang bahan bakar. Selang bahan bakar berfungsi sebagai saluran bahan bakar dari tangki ke karburator. Di dalam sistem bahan bakar itu bagaimana caranya bensin yang ada di dalam tangki bisa mengalir dengan baik ke dalam karburator, dan ini dilakukan oleh selang bahan bakar. Oleh karena itu selang bahan bakar harus terjamin kondisi bahannya. Nah, bahan selang bahan bakar ini itu terbuat dari karet dan lapisannya itu berbeda dengan selang bahan bakar untuk jenis injeksi. Jika selang bahan bakar diinjeksi itu terdiri dari beberapa lapisan-lapisan, karena apa? Karena tekanan dari bensin yang mengalir di dalam selang bahan bakar ini tinggi. Itu berbeda dengan selang bahan bakar untuk jenis sistem bahan bakar konvensional. Dikarenakan karena tekanannya sangat rendah, maka lapisannya cuma satu lapisan. Selang bahan bakar itu seiring dengan masa pemakaian yang lama, terkena cuaca, maka biasanya dia menjadi regas. Oleh karena itu harus sangat teliti pemakai sepeda motor memperhatikan kondisi selang bahan bakar, dikarenakan kalau tidak teliti maka ketika regas dia akan menyebabkan kebocoran. Nah, ketika bocor maka bensin akan merembes keluar dan itu akan berbahaya. Bagian ketiga dari tangki bahan bakar adalah keran bahan bakar. Di dalam tampilan slide ini bisa dilihat bahwa keran bahan bakar ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran bahan bakar dari tangki ke karburator. Artinya, jika kita melakukan perbaikan atau servis karburator supaya bahan bakar atau bensin ini tidak meluap keluar, maka kita cukup memutar off dari keran bahan bakar ini. Nah, on off ini mempengaruhi sekali saluran atau aliran bahan bakar dari tangki bahan bakar ke dalam karburator. Komponen selanjutnya dari sistem bahan bakar bensin adalah saringan bahan bakar atau fuel filter. Saringan bahan bakar berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran atau debu pada bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Teman-teman semua, jika motor kita mengisi bensin di pom bensin, sebenarnya di pom bensin itu sendiri sudah ada saringan, tetapi tidak menjamin bahwa bensin yang masuk ke dalam tangki yang diisikan ke dalam motor kita itu bersih sekali. Kenapa? Karena tetap saja ada debu atau kotoran dari udara yang
masuk ke dalam bensin itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam motor dilengkapi dengan saringan bahan bakar. Nah, saringan bahan bakar ini menjamin supaya bahan bakar yang masuk ke dalam karburator adalah bahan bakar yang sangat bersih atau tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran yang terkandung di dalam udara yang masuk ke dalam bensin itu sendiri. Yang harus diperhatikan dari saringan bahan bakar ini adalah cara membersihkannya. Bisa dilihat di dalam slide, cara membersihkan saringan bahan bakar ini dilakukan bisa dibantu dengan udara dari kompresor udara bertekanan dari kompresor yang disemprotkan melalui air gun. Cara membersihkannya adalah kebalikan dari arah aliran bahan bakar menuju karburator. Artinya apa? Artinya adalah supaya kotoran yang disaring oleh filter yang ada, elemen filter yang ada di dalam saringan bahan bakar ini bisa tersemprot dan bisa keluar dengan maksimal. Nah, ini menjadi catatan bahwa arah angin kompresor pada saat membersihkan saringan bahan bakar ini harus berlawanan dengan arah masuknya bahan bakar. Komponen ketiga dari sistem bahan bakar bensin adalah saringan udara. Saringan udara berfungsi untuk memisahkan kotoran sehingga udara yang masuk ke dalam karburator dan ruang bakar benar-benar bersih. Teman-teman semua, di dalam slide sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai saringan bensin. Saringan bensin atau saringan bahan bakar itu membersihkan atau menjamin bagaimana caranya bensin yang masuk ke dalam ruang bakar atau yang masuk ke dalam karburator itu harus bersih. Nah, itu untuk bensinnya. Untuk udaranya, bagaimana caranya udara yang masuk ke dalam ruang bakar atau yang masuk ke dalam karburator itu bersih? Itu harus dijamin kebersihannya, disaring udara yang masuk ke dalam ruang bakar atau karburator itu dilakukan oleh saringan udara. Nah, saringan udara ini jenisnya macam-macam. Yang pertama adalah jenis kertas, yang kedua jenis busa, dan yang ketiga jenis viskos. Saya mencoba menjelaskan dari tengah dulu. Jenis busa ini banyak dipakai oleh sepeda motor tipe dulu. Kalau jenis kertas itu dipakai oleh sepeda motor tipe pertengahan yang belum memakai sistem injeksi. Nah, yang ketiga adalah jenis viskos. Sebenarnya jenis kertas dengan jenis viskos itu hampir-hampir mirip bentuknya. Tapi yang membedakan yang paling utama adalah di elemen filter pembersihnya. Kalau untuk jenis viskos itu ada cairan minyaknya. Itu banyak dipakai untuk jenis sepeda motor sistem injeksi. Nah, saringan udara yang kotor, yang tidak atau yang jarang kita bersihkan, itu akan berbahaya sekali. Di antaranya adalah dapat mengakibatkan yang pertama, jika masuk ke dalam karburator, maka saluran-saluran karburator tersumbat. Yang kedua, piston dan silinder akan lebih cepat aus. Karena apa? Karena udara ketika bercampur dengan bensin membentuk campuran bahan bakar dan bensin masuk ke dalam ruang bakar, itu akan terbawa tergesek-gesek ke dalam di dinding silinder, itu mengakibatkan dinding silinder ataupun piston akan lebih cepat aus. Kita bisa lihat cara membersihkan saringan udara jenis kertas. Ini bisa dilakukan dengan bantuan udara bertekanan dari kompresor. Nah, kita arahkan atau tiupkan udara dari kompresor ini pada bagian belakang lubang saringan udara ini dengan cara zigzag. Nah, seperti cara membersihkan saringan bahan bakar, saringan
Cara membersihkan saringan udara juga sama, yaitu berlawan dengan arah aliran udaranya supaya kotoran yang tertampung atau yang mengendap di filter itu akan keluar dengan maksimal. Komponen terakhir dari sistem bahan bakar konvensional adalah karburator. Karburator berfungsi yang pertama adalah merubah bentuk bahan bakar cair, dalam hal ini bensin, menjadi gas. Dan yang kedua adalah tempat bercampurnya bahan bakar dengan udara. Sebelum kita membahas mengenai karburator, ada baiknya kita membahas dulu mengenai konsep campuran ideal atau air fuel ratio atau yang disingkat AFR. AFR adalah perbandingan atau rasio antara bensin dan udara yang ada di dalam karburator. Karburator harus dapat mempertahankan komposisi campuran yang ada di dalamnya, baik pada putaran mesin rendah, menengah, dan tinggi pada berbagai kondisi beban, sehingga motor dapat berjalan dengan performa yang baik. AFR itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah campuran ideal, yang kedua campuran kaya, dan yang ketiga campuran miskin. Kita mulai dari campuran ideal dulu. Campuran ideal adalah campuran yang perbandingan bahan bakar dengan udaranya adalah 1:15. 1 ini maksudnya adalah 1 gram bahan bakar, 15-nya adalah 15 gram udara. Nah, ini dilakukan dan tercapai jika sepeda motor disetel kondisi langsam atau pada saat putaran stasioner. Yang kedua adalah campuran kaya. Campuran kaya adalah di mana campurannya adalah kurang dari 1:15. Contohnya 1:10, 1:8, dan selanjutnya. Jumlah bahan bakarnya sama, 1 gram, tetapi yang berubah adalah gram udaranya. Untuk campuran kaya, gram udaranya lebih kecil sehingga campurannya menjadi kaya. Efeknya untuk kendaraan adalah kendaraan tenaganya lebih besar, tetapi kekurangannya adalah sepeda motor itu boros, dan yang kedua busi akan cepat hitam. Hitamnya adalah hitam kering, bukan hitam basah. Kalau hitam basah berarti ada kebocoran oli yang masuk ke dalam ruang bakar. Kalau busi kondisinya adalah hitam kering berarti campuran dari udara dan bensin itu atau AFR-nya adalah campuran kaya. Ini bisa dilakukan dengan kita mengatur setelan langsam yang ada di dalam karburator itu sendiri. Yang ketiga adalah campuran miskin. Campuran miskin adalah campuran yang perbandingan bahan dan udaranya lebih dari atau di atas 1:15. Contohnya 1:17, 1:18, 1:20, dan selanjutnya. Gram bahan bakarnya sama atau tetap 1 gram, tetapi gram udaranya itu besar. Kelebihannya adalah irit bahan bakar, tapi kelemahannya adalah tenaganya tidak sebesar dari campuran kaya. Ini dilakukan untuk menghemat pemakaian bahan bakar. Nah, efek ke dalam busi itu sendiri, biasanya kalau untuk campuran miskin, businya berwarna putih kering. Setelah kita membahas mengenai campuran ideal atau AFR, kita selanjutnya mencoba untuk membahas mengenai prinsip kerja karburator. Prinsip kerja karburator itu ada 3 prinsip. Yang pertama, tekanan atmosfer, yang kedua kevakuman, dan yang ketiga adalah prinsip kerja Venturi. Baik, kita coba bahas satu-satu. Prinsip yang pertama
yaitu tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer adalah tekanan udara yang ada di sekitar kita. Contoh pada aplikasinya di karburator adalah adanya lubang tutup tangki dan selang pernapasan karburator. Kita tahu bahwa tekanan atmosfer di seluruh dunia di atas permukaan laut itu sama, yaitu sekitar 14,7 psi. Teman-teman semua, prinsip tekanan atau prinsip dari perpindahan tekanan adalah tekanan akan berpindah dari tekanan tinggi ke rendah. Oleh karena itu, prinsip dari tekanan atmosfer ini sangat mempengaruhi cara kerja dari karburator. Prinsip kedua adalah vakum. Vakum atau nama lainnya atau istilah lainnya adalah hampa. Vakum ini adalah suatu keadaan atau suatu kondisi tidak ada udara atau hampa udara dalam suatu ruangan tertutup. Contohnya di dalam ruang silinder. Seperti tadi yang disampaikan atau dijelaskan bahwa perpindahan tekanan itu terjadi yaitu dari tekanan tinggi ke rendah. Nah, oleh karena itu pada saat langkah isap di dalam silinder itu kenapa campuran bensin dan udara bisa masuk ke dalam ruang bakar, itu dikarenakan tekanan di dalam ruang bakar itu rendah, lebih rendah dibandingkan dengan tekanan yang ada di dalam intake manifold, sehingga dengan sendirinya akan berpindah, akan masuk campuran bensin dari karburator melalui intake manifold masuk ke dalam ruang bakar atau ruang di dalam silinder. Prinsip yang ketiga adalah venturi. Venturi adalah penyempitan suatu ruangan sehingga kecepatan udara naik dan tekanan udaranya turun. Contohnya pada badan karburator. Venturi ada beberapa referensi yang mengatakan terbagi menjadi dua, venturi tetap dan venturi berubah-ubah. Venturi tetap ini contohnya pada badan karburator yang itu bagian atau konstruksi yang sudah baku atau sudah paten dicor. Kalau venturi berubah-ubah itu dibentuk oleh pergerakan dari skep yang naik turun pada saat handle gas berubah-ubah. Nah, prinsipnya dari venturi adalah kenapa dibuat menyempit, supaya ada kondisi tekanan udaranya turun. Prinsipnya adalah ketika kecepatan udara naik melewati lubang venturi yang sempit, maka tekanan udara itu pasti turun, dan itu bisa mengakibatkan adanya hisapan bensin dari mangkuk karburator melalui mainjet atau slot jet bisa naik ke dalam venturi yang kemudian bertemu dengan udara yang masuk melalui saringan udara. Nah, bertemunya bensin dan udara ini sebenarnya adalah di venturi ini. Kita bisa lihat sebelah kiri sebelum masuk ke dalam lubang venturi, fluidanya berbentuk udara. Tetapi setelah melewati lubang venturi yang sempit yang sebelah kanan itu sudah berbentuk gas. Teman-teman semua, aplikasi venturi pada karburator itu pada saat mengisap bahan bakar dari ruang bahan bakar atau mangkuk karburator yang di dalamnya ada atau terdapat bensin. Ketika kondisi di lubang venturinya itu tekanannya menjadi rendah, maka dengan secara alamiah bensin yang ada di dalam mangkuk karburator akan terisap ke atas ke dalam lubang venturi, bertemu dengan udara yang sebelumnya melalui slow jet atau main jet. Bertemunya udara dan bensin di dalam venturi ini adalah titik penting atau poin penting fungsi karburator itu terjadi. Teman-teman semua, pada penjelasan di slide sebelumnya kita bahas mengenai macam-macam venturi. Yang pertama venturi tetap dan yang kedua venturi berubah-ubah. Venturi tetap nama lainnya adalah venturi besar, dibentuk oleh badan karburator
Sedangkan venturi yang berubah-ubah atau venturi kecil ini dibentuk oleh naik turunnya throttle valve atau skep. Nah, pada gambar yang ada di slide ini kita amati dengan seksama. Di sini ada beberapa komponen atau bagian dari karburator. Pertama, main air blade. Main air blade ini adalah saluran udara yang masuk ke dalam karburator pada saat kendaraan berada dalam kondisi putaran menengah ke tinggi. Slow air blade adalah tempat atau saluran udara yang masuk ke dalam karburator. Nanti ini terhubung dengan slow jet pada saat kendaraan putarannya berada putaran rendah sampai menengah. Nah, yang selanjutnya adalah needle jet. Needle jet ini adalah komponen karburator yang letaknya adalah kalau diambil dari atas itu kita ambil dari atas itu adalah skep atau throttle valve. Setelah skep atau throttle valve di dalamnya adalah jet needle atau jarum skep. Nah, jarum skep ini naik turunnya dia masuk ke dalam needle jet sehingga gerakan jarum skep atau jet needle ini tidak kemana-mana atau lebih presisi. Nah, di dalam needle jet itu ada komponen yang namanya needle jet holder. Nah, needle jet holder kalau diambil atau ditarik lurus yang paling bawah, dia ada komponen yang paling penting dari karburator adalah main jet. Nah, main jet dengan needle jet holder ini dihubungkan melalui ulir. Nah, main jet ini bisa nempel erat dengan needle jet holder karena apa? Karena sistemnya diulir. Nah, paling bawah dari main jet adalah ada lubang-lubang tempat masuknya bensin dari mangkuk karbu menuju lubang venturi. Kemudian komponen berikutnya adalah slow jet. Slow jet ini adalah spuyer atau tempat masuknya bensin dari mangkuk karburator menuju venturi pada saat putaran rendah sampai menengah. Kalau main jet itu adalah tempat atau spuyer masuknya bensin dari mangkuk karbu menuju venturi pada saat putaran menengah sampai putaran tinggi. Teman-teman semua, karburator terdiri dari beberapa komponen-komponen penting. Yang pertama adalah ruang bahan bakar atau mangkuk karburator atau float chamber. Yang kedua adalah choke valve. Yang ketiga throttle valve dan jet needle. Throttle valve ini nama bengkelnya atau nama lainnya adalah skep atau piston valve. Sedangkan jet needle adalah jarum skep. Yang keempat main jet atau spuyer utama. Slow jet adalah spuyer, ada yang mengatakan spuyer tambahan atau spuyer untuk masuknya bensin pada saat putaran rendah sampai menengah. Yang keenam piston valve screw atau setelan langsam. Yang ketujuh adalah pilot air screw atau setelan udara. Yang keempat pompa akselerasi dan yang kesembilan adalah air cut valve. Ada komponen lain sebenarnya yaitu needle jet, kemudian needle jet holder. Komponen dari karburator yang pertama adalah ruang bahan bakar atau nama lainnya adalah float chamber atau mangkuk karburator. Mangkuk karburator berfungsi sebagai ruangan untuk menampung bahan bakar pada karburator yang dialirkan dari tangki bahan bakar melalui selang atau saluran bahan bakar diantaranya. Volume bahan bakar yang masuk ke dalam float chamber ini diatur oleh pelampung dan jarum pelampung. Bisa kita lihat di dalam gambar slide ini. Komponen dari float chamber yang pertama adalah float valve atau jarum pelampung. Yang kedua float arm atau
pelampung tungkainya atau tungkai pelampung. Yang ketiga adalah float atau pelampungnya itu. Yang keempat adalah overflow tube. Komponen karburator yang kedua adalah choke valve. Choke valve berfungsi untuk memperkaya campuran bahan bakar pada saat mesin dalam kondisi dingin. Biasanya kita ketika baru memanaskan atau menghidupkan sepeda motor, kita kadang menjumpai kondisi sepeda motor susah hidup. Nah, jika kita ingin motor kita bisa hidup, salah satu caranya adalah kita menggeser tuas cuk yang ada di handle yang sebelah kiri dari sepeda motor kita. Nah, itu terhubung ke dalam choke valve. Sebenarnya ketika kita menggeser tuas cuk ke arah kiri, itu sebenarnya membuat choke valve ini menutup saluran udara yang ada di dalam karburator ini, sehingga campuran atau AFR yang terjadi di dalam karburator ini menjadi campuran kaya. Nah, campuran kaya ini membantu kita supaya sepeda motor kita cepat hidup. Tetapi kalau dibiarkan lama, maka sepeda motor kita akan mati lagi. Oleh karena itu, ketika sepeda motor kita baru dihidupkannya langsung hidup, maka choke valve digeser kembali ke dalam posisi semula. Komponen dari karburator yang ketiga adalah throttle valve. Throttle valve atau piston valve atau skep berfungsi untuk merubah putaran mesin. Yang kedua, mempertahankan kecepatan mesin atau kendaraan pada beban yang berbeda. Yang ketiga, dilengkapi dengan jet needle atau jarum skep untuk mengatur bahan bakar yang keluar dari saluran utama atau main jet. Nah, untuk jet needle ini untuk throttle valve ini di atasnya ada beberapa komponen, yaitu pegas supaya pergerakan dari handle gas yang kita putar, yang kita gerakkan berdasarkan kondisi motor yang berbeda-beda. Ini supaya elastis bisa kembali ke tempat semula. Yang selanjutnya jet needle. Jet needle ini komponen dari karburator yang letaknya di bawah throttle valve. Komponen keempat dari karburator selanjutnya adalah main jet atau superior utama. Main jet berfungsi untuk menyuplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin, mulai dari putaran menengah sampai putaran tinggi. Nah, main jet ini dapat kita buka ketika kita melakukan servis karburator menggunakan obeng, tetapi dengan catatan obeng yang sesuai dengan alur yang ada di dalam main jet itu sendiri. Karena apa? Karena jika kita menggunakan obeng yang berbeda ukuran, maka akan mengakibatkan kerusakan pada main jet itu sendiri dan akan mengakibatkan lubang pada main jet akan rusak. Jika lubang pada main jet rusak, maka sirkulasi bensin yang masuk ke dalam main jet dari mangkuk karbu menuju venturi itu akan mengganggu. Yang kelima adalah slow jet. Slow jet berfungsi untuk menyuplai bahan bakar ke dalam silinder pada saat mesin berada dalam kondisi putaran langsap atau rendah menuju putaran menengah. Nah, slow jet ini bentuknya lebih besar daripada main jet. Persamaannya, slow jet maupun main jet ini ada beberapa lubang yang sangat penting untuk keluarnya atau sirkulasi bensin menuju venturi. Nah, sama dengan main jet, pada saat servis karburator, untuk melepas slow jet ini harus menggunakan obeng atau alat yang sesuai dengan alur pada slow jet ini. Jika kita menggunakan alat atau obeng yang tidak sesuai dengan alur
jet-nya, maka akan mengakibatkan kerusakan pada slow jet itu sendiri. Fatalnya adalah lubang pada slow jet akan berubah diameternya sehingga mempengaruhi suplai bensin ke dalam venturi itu sendiri. Komponen keenam dari karburator selanjutnya adalah piston valve screw atau setelan langsam. Setelan langsam berfungsi sebagai pengatur naik turunnya posisi throttle valve atau skep yang berhubungan dengan besar kecilnya putaran mesin pada saat tam. Komponen yang ketujuh adalah pilot air screw atau setelan udara. Berfungsi untuk mengatur jumlah aliran udara untuk mendapatkan campuran yang tepat pada saat putaran langsam. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai cara kerja karburator. Cara kerja karburator kita bisa bagi atau kita bisa bedakan menjadi 3 kondisi, yaitu yang pertama pada saat kondisi putaran langsam atau rendah, yang kedua pada saat putaran menengah, dan yang ketiga pada saat putaran tinggi. Pada saat putaran langsam atau rendah, cara kerja karburator yang pertama adalah kondisi piston valve atau skep itu hampir tertutup. Yang kedua, udara mengalir melalui slow air blade menuju saluran slow jet. Dan yang ketiga, udara bercampur dengan bahan bakar. Suplai bensinnya atau suplai bahan bakarnya berasal dari mangkuk karburator yang melewati atau melalui saluran slow jet menuju ruang bakar atau venturi. Selanjutnya, cara kerja karburator pada saat putaran menengah adalah yang pertama, saluran venturi yang terbentuk adalah setengah dari venturi maksimum. Yang kedua, udara mengalir melalui saluran venturi, slow air blade, dan main air blade. Yang ketiga, jarum skep atau jet needle terangkat mengikuti pergerakan dari throttle valve atau skep. Dan yang keempat, bahan bakar yang mengalir masuk ke dalam venturi itu melalui main jet dan slow jet. Sedangkan cara kerja karburator pada saat putaran tinggi, yang pertama adalah throttle valve atau skep terbuka penuh. Yang kedua, jet needle atau jarum skep terangkat seluruhnya dan main jet bekerja. Dan yang ketiga, udara mengalir seluruhnya melalui venturi dan main air blade. Teman-teman semua, putaran rendah sampai putaran menengah kurang lebihnya kondisi handle gas bergerak dari kondisi tertutup sampai setengah. Nah, dari setengah sampai full itu masuk ke dalam putaran tinggi. Teman-teman semua, akhirnya pembahasan mengenai sistem bahan bakar bensin konvensional telah selesai. Mohon maaf jika dalam pembahasan maupun dalam tampilannya banyak sekali kekurangan. Kritik dan saran kami tunggu. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan materi-materi selanjutnya. Pantengin terus Irul Kasep Channel. Makasih.